di bulan Agustus kemarin itu saya sempat mendapat permasalahan yang cukup bertubi-tubi, tapi bukan permasalahan saya. Dan itu datangnya secara berbarengan semuanya dan cukup membuat kepala saya agak pusing juga. Terus saya dalam hati itu nanya, jangan-jangan saya sombong ya ketika saya bilang masalah itu udah nggak ada gitu. Jadi sebenarnya permasalahan terbesar dalam hidup saya dulu itu bukan ada di masalah-masalah yang datang sebetulnya. Sebenarnya saya bermasalah dengan diri saya sendiri gitu. Karena saya ini hatinya nggak pernah tenang, Ustaz. Saya bilang kalau ada yang mau bertanya siapa yang paling berjasa di dalam karir saya saat ini di dalam bidang musik, yaitu adalah Pai. Karena kalau Allah tidak mendatangkan dia dalam kehidupan saya, nggak akan bisa saya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah di hari Minggu ini kita bisa mengaji kembali. Kita akan melakukan kajian di dalam sesi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat orang lain juga. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Eda. Apa kabar? Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah baik. Ustaz gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Insyaallah. Ini kan mau PSBB lagi, jadi memang di era-era yang COVID seperti sekarang ini harus lebih banyak ngaji. Karena kan kita nggak pernah tahu Insyaallah. umur kita sampai kapan. Betul. Jadi kemarin juga saya pesan ke anak saya yang akhirnya diputuskan balik lagi ke pesantren. Saya titip pesan ke dia, jadi kalau kamu nanti dinyatakan positif, berarti setelah kamu dinyatakan positif tidak akan ketemu lagi dengan orang tua. Sampai 14 hari kemudian, kalau sembuh akan balik lagi ke kita, kalau enggak, berarti kan akhir perpisahan dengan orang tuanya kan. Supaya dia juga menguatkan mental, juga supaya juga menguatkan niatnya, balik ke pesantrennya itu tujuannya untuk apa. Gitu. Oke, Mas Eda, kita di Quran Inspiration ini adalah kita melakukan kajian di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga di sesi hari Minggu ini adalah bintang tamu yang datang di Quran Inspiration berbagi yang kaitannya dengan ayat yang kita akan kaji ini. Oke, kita mulai langsung aja. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke kajian, mungkin Mas Eda bisa memperkenalkan diri, kemudian aktivitasnya sekarang sedang apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takaida, tapi orang-orang saat ini memanggil saya itu Eda. Kegiatan saya setiap hari itu sebetulnya tidak lepas dari yang namanya recording. Kalau lagi PSBB begini ya, recording dan ada jadwal live juga every day. Dan kalau misalkan tidak ada PSBB seperti ini ya mungkin manggung ya, kayak kemarin baru pulang juga dari Jogja ya Ustaz ya. Alhamdulillah akhirnya setelah setengah tahun lebih akhirnya merasakan juga nasi kotak ya. Padahal dulu kita nasi kotak gitu, begitu nggak ada lagi nasi kotaknya, waduh ternyata kita dulu nggak bersyukur gitu. Akhirnya kita kangen juga sama nasi kotak kayak gitu loh. Nah jadi sebenarnya kegiatan saya itu semuanya berhubungan dengan lebih banyak dengan musik ya. Dengan musik dan dunia digital juga saat ini gitu, baik itu di depan layar ataupun di belakang layar. Kebetulan saya juga seorang komposer, saya juga arranger juga, saya juga music producer juga, dan kebetulan saat ini saya juga sedang merintis sebuah record label juga, tapi masih kecil-kecilan gitu. Dan semua insya Allah minta doanya tujuannya untuk dakwah sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya. Amin, insya Allah. Mas Eda, kebetulan saya tadi browsing, kemudian saya buka di YouTube. Ini ada lagu Mas Eda. Menurut saya sih, saya tersentuh tuh dengan isinya. Salah satu ini judulnya Mencintaimu Selamanya ya. Iya, Mencintaimu Selamanya. Itu karangan dari Mas Eda sendiri? Betul Ustaz. Apa latar belakangnya sehingga biasanya kan kalau lagu itu kan cinta biasanya. Ini kok berbeda? Apa behind story-nya itu? Iya, karena sebenarnya sih ini kisah nyata ya Ustaz ya. Lagu yang Mencintaimu Selamanya ini memang perjalanan saya sampai akhirnya saya bisa menikah dengan istri saya gitu. Dan kebetulan kan memang istri saya ini Arab ya.
Hmm. gitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Arab punya culture yang cukup kuat gitu untuk menjaga silsilah keturunannya. Dan kebetulan saya juga orang Padang, yang dimana orang Padang juga punya uh, culture yang kuat juga untuk hal itu. Cuma ini agak sedikit terbalik. Kalau Padang kan kita pakai sistemnya dia matrilineal ya, jadi dari garis keturunan ibu. Nah, laki-lakinya ini sebenarnya kalau orang Padang zaman dahulunya tidak diperbolehkan menikah di luar dengan orang Padang karena untuk menjaga garis keturunannya. Ya. Gitu. Nah, terbalik dengan istri saya waktu itu. Jadi perjalanannya untuk sampai kita bisa menikah itu memang benar-benar sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan restu dari orang tua gitu. Dan Ya. jadi memang benar-benar waktu itu kita cuma ngarapin sama Allah aja gitu. Jadi sebenarnya ada satu lagi, kalau Ustaz lihat ada lagu judulnya Jodohkan Dia Denganku gitu. Hah? Nah, jadi itu yang dibilang sama orang-orang, salib dia di sepertiga malam gitu. Itu Hah? sebenarnya jodohkan dia denganku itu. Jadi doanya agak sedikit memaksa, Ustadz. Karena Ah, kan ya saya sangat percaya dan sangat yakin dengan yang namanya doa itu bisa merubah takdir iya, betul sekali. gitu. Dosanya, Jadi apa? inspirasinya itu, Ustadz. Jadi sebenarnya dan apa ya, saya juga ingin membuat lagu-lagu yang berbau positif ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya basicnya sebenarnya religi sebenarnya. Gitu, Ah, semua lagu saya saat ini sebenarnya basic itu adalah religi gitu. Tapi saya benar-benar mengemas dalam dalam bentuk positif hmm. supaya semua orang bisa mendengarkan. Hmm. Kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima hal-hal yang berbau agama langsung gitu. Nah, Ya. akhirnya saya coba putar otak bahasanya seperti apa ya supaya ini anak-anak muda mau dengar lagu-lagu yang positif ini gitu. Jadi kalau kita kasih mereka langsung, kayak contoh ada lagu saya judulnya Akhirat Rumah Kita, Hmm. itu semuanya langsung bisa terima Hmm. gitu. Karena straight to the point ini, oh ini udah pasti lagu religi. Hmm. Kesannya langsung berat dulu ya. Kesannya langsung berat. Nah ini kita bikin ringan dulu, padahal sebenarnya berat. Oke, oke. Seninya di situ sebenarnya ya. Iya, Membuat sesuatu yang apa namanya berat, kemudian dikemas dengan sederhana dan bisa masuk di area anak-anak yang millennials ya. betul. Apalagi dengan Insya musik. Allah sih, insya Allah sih tujuannya seperti itu, Ustaz. Dan apa? Memang di sini saya pengen kasih lihat bahwa ini cinta halal gitu. Mhm. Yang dimana maksudnya menikah Mhm. gitu, insya Allah selamanya gitu. Mhm. Menua bersama. Jadi kan maksudnya tidak mengajarkan orang untuk hubungan-hubungan yang tidak sah gitu, yang tidak halal. Iya, iya. Betul, betul. Oke, menarik sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke kajian yang kita akan lakukan di surat At-Taghabun. Dan biasanya kan ketika kita belajar Al-Quran, kita hanya belajar misalnya kan fokusnya adalah satu ayat. Dan Ya, insya Allah hari ini walaupun waktunya pendek, kita coba mengkompak materinya, tapi insya Allah kita dapat sebuah esensi. Dan ini gambaran aja, Mas Eda. Kalau misalnya kita pergi ke puncak ya, pergi ke ya, puncak, kemudian kita lihat gunung di situ, kemudian kita lihat sungai, kemudian kita lihat sawah. Biasanya kan kita pengen ngambil gambar, kemudian kita biasanya gambar, kemudian kita ambil biasanya wide shot. ya, Angle-nya ngambil yang lebar, ya, yang landscape ya. landscape. Sehingga Hmm, kita bisa melihat keindahan dari keseluruhan gambar itu dari hasil foto ya, kita. Nah, kemudian di suatu saat kita berjalan, misalnya kita jalan ke sungai, kemudian kita melihat ada bunga di sungai itu. Kemudian kita foto tuh potret, apa namanya, dengan close up, dan hasilnya juga sangat indah juga. ya, Jadi kita bisa melihat keindahan itu dengan wide shot, dengan angle yang luas, ya, atau kita bisa melihat keindahan itu dengan close up. ya, Oke. Nah, belajar Al-Quran itu juga bisa menggunakan metode yang sama. Kita bisa melihat keseluruhan dari sebuah surat atau kumpulan beberapa ayat sekaligus di dalam sebuah surat, kita akan melihat keindahannya. Kita akan melihat ya, wide angle-nya. Kadang ketika kita belajar Quran, kita juga bisa fokus kepada sebuah ayat, bahkan bukan hanya ayatnya, bahkan kita bisa fokus hanya satu kata saja. ya, Jadi Al-Quran itu juga bisa dilihat secara wide angle dan bisa juga dilihat secara close up. Nah, hari ini kita coba kombinasi dua hal itu untuk memahami 3 ayat sekaligus.
Ini waktunya Masya Allah. terbatas cuma 1 jam, tapi insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Saya Ya baca Allah. dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada Al-Quran juga silakan dibuka ya. Surat At-Tawwabun. Surat ke-64, ayatnya ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita lihat bisa fokus di bagian awal. Ma asobah. Ketika di dalam Al-Quran itu menggunakan ma, berarti kan itu bentuk koreksi sebenarnya. La sama ma itu berbeda. Kalau ma itu kita sudah punya pendapat dan pendapat kita itu salah, maka dikoreksi dengan menggunakan kata ma. Nah, ini kita dikoreksi bahwa setiap musibah itu Allah sudah izinkan, bahkan Allah sudah targetkan. Dan Ya, pasti akan kena gitu loh. Tidak mungkin ya, kita ya. akan menghindar, karena yang menargetkan Betul. itu Allah gitu loh. Dan Benar. tidak mungkin kan sebuah musibah itu, wah Allah nggak tahu nih, nggak mungkin ya kayak gitu. Musibah itu udah seizin Allah. Betul. Kemudian ujian itu macam-macam ya. Ujian kemudian dalam kehidupan, bisa ujian dalam karir misalnya, Ya, kemudian ujian dalam keluarga, ujian seperti sekarang ini dalam kesehatan, ya, ujian juga bisa terjadi di ekonomi, betul. ujian juga bisa di politik. Betul. Nah, semua Banyak hal itu, ya, Ustaz. ya, semua itu Allah sudah izinkan. Nah, pertanyaan gini, ketika masalah-masalah itu Allah izinkan dan kita menghadapi ujian itu, cenderung biasanya kita fokus kemana nih? Biasanya kan ketika ada ujian, kita misalnya ada masalah dengan keluarga misalnya, kita akan Ya, berpikir, wah gimana nih solusinya? ya, Kok orang itu kok tidak baik ya kepada saya? Saya sudah ya, menolong dia, kok dia balasnya kok seperti itu ya? Kita berpikir tuh, ya. apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Nah, kita sibuk berpikir seperti itu. Nah, Iya, rupanya, sibuk dengan masalahnya. betul, sibuk dengan masalahnya. Sehingga apa? Kita mencoba berpikir mencari solusinya, termasuk dengan COVID-19 seperti sekarang. Kita sibuk tuh melakukan research ini, melakukan research itu, dengerin sosial media. Saya punya teman tuh, tadinya setelah mendengar sosial media, hatinya udah tenang. Oh, ternyata ini nih supaya kita nggak kena. Ternyata orang itu bisa kena juga. Jadi bingung lagi. Nah, dia melakukan research, membaca artikel ini, membaca artikel itu, kemudian tanya kepada orang ini, tanya kepada orang itu. Ternyata dia akhirnya kebingungan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, Ataupun setelah dia mengambil keputusan, ternyata keputusannya setelah beberapa saat kemudian ternyata memiliki impact yang jauh lebih besar buat dia. Dan betul. impact-nya juga terhadap keluarganya dia, terhadap Betul. orang-orang di sekitarnya dia. Sehingga habis itu dia bingung, apa yang salah ya dalam keputusan saya atau tindakan saya sehingga masalah itu tidak selesai. Nah, kita bisa Betul. belajar pada ayat ini sesungguhnya kadang kita disibukkan dengan masalah, padahal harusnya kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, pasti Al-Quran sudah memberikan solusinya. Sekarang Betul. ternyata solusinya ini, Mas Eda, wa may yu'min billah. Itulah solusinya. Betul. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, loh, kok masa sih kita kan masalahnya adalah hutang nih. Kita Iya. terjebak pada riba misalnya. Masa kita beriman kepada Allah saja? Kan hutang-hutang itu kan harus dibayarkan kan? Betul. Betul. Loh, masa kita beriman, kita hidup itu di dalam dunia realistis loh. Sehingga kita butuh sesuatu yang solutif. Nah, bahasanya sekarang kan Betul. populer solutif. Nah, kenapa kok kita di dalam ayat ini Allah menganjurkan barang siapa yang beriman kepada Allah? Sedangkan orang-orang mengatakan, loh kita harus solusi yang realistis dong. Kan kita hidup dalam dunia nyata. Oke lah, kalau Ya. beriman, beriman lah. Tapi ini kan masalah dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kan Iya. seperti itu dalam kehidupan kita. Bukan kadang-kadang, Ustadz. Seringnya. Seringnya betul. Seringnya begitu.
Betul. Dan itu hampir setiap orang seperti itu. Ya. Nah, ternyata ayat ini memberikan petunjuk. Ternyata solusinya adalah kita tidak perlu fokus kepada masalah-masalah itu. Masalah Betul. itu Allah datangkan kepada kita supaya kita menguatkan keimanan kita, membersihkan keimanan kita. Kan kadang-kadang kan Betul. masih kotor, banyak debunya, sehingga kita perlu Betul. bersihkan. Wa may yu'min billah. Kemudian setelah membersihkan itu, maka step berikutnya adalah yahdi qalbah. Allah akan memberikan apa? Petunjuk. Sehingga apa yang tadinya masalah, apa namanya, solusinya nggak kelihatan, setelah kita beriman, kemudian kita sudah tenang, maka solusi itu, oh ternyata ini ya solusinya, ternyata gampang ya. Karena Iya. Allah sudah menunjukkan itu semuanya. Nah, Mas Eda, bisa share nggak dalam kehidupan Mas Eda, ketika menghadapi masalah gitu loh, pernah nggak dalam kehidupan itu fokus kepada masalah, kemudian ternyata masalah itu nggak selesai. Tapi setelah kembali kepada Allah, ternyata jauh lebih enak gitu loh. Monggo. Masya Allah. Ini kayaknya temanya pas banget ya Ustadz ya. Ya. Karena kebetulan memang ini Bismillah ya. Kebetulan memang saya tuh suka membicarakan hal-hal yang seperti ini kepada eh, teman-teman juga ketika diundang untuk sharing-sharing juga. Saya selalu bilang bahwa masalah itu tidak ada sebenarnya. Jadi Ya. masalah itu sebenarnya cuma permainan antara hati kita dan pikiran kita. Jadi ini berdua nih bermain-main gitu. Sama halnya dengan orang bilang, aduh, gue takut nih dengan ini. Sementara takut itu sebenarnya tidak ada. Takut itu kita yang menciptakan sebenarnya. Ya. Dan begitu pun masalah sebenarnya. Tapi ada poin yang sedikit berbeda dengan permasalahan ini, Ustadz. Karena ini tidak hanya menyangkut dengan kita secara personal ya, gitu. Tapi terkadang menyangkut dengan orang lain dan segala macam. Kalau masa dahulunya, memang saya itu selalu difokuskan dengan masalahnya gimana sih caranya selesai ini masalah. Jadi saya dulu pernah punya satu permasalahan yang benar-benar besar sekali waktu itu bagi saya ya, bagi saya. Tapi bagi teman-teman waktu itu juga sempat bilang, waduh gue kalau jadi lu nih, gue udah gila nih dak. Gue Ya. nggak bisa nih ngadepin hal kayak gini. Nah, tapi sampai akhirnya permasalahan itu semua udah sampai di ubun-ubun gitu, dan akhirnya saya bilang udah rilis dari masalah, udah nggak penting untuk dipikirin karena nggak ada gunanya juga saya mikirin ini. Jadi waktu itu berpikirnya masih secara logika Ya. bahwa ketika masalah ini saya pikirkan eh, itu tidak akan pernah selesai gitu. Ketika masalah kecil saya anggap besar, itu akan menjadi besar. Ketika masalah besar saya anggap kecil, itu menjadi kecil. Ya. Waktu itu pola pikir saya seperti itu. Jadi masih secara logika. Sampai akhirnya saya juga menemukan bahwa sebenarnya setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita ini sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah gitu. Ya. Baik itu hal yang baik ataupun hal yang sebenarnya agak sedikit tidak baik untuk kita gitu. Tapi pasti itu adalah hal yang terbaik untuk kita saat itu gitu. Jadi apapun permasalahannya, baik itu adalah menurut kita adalah hal yang baik atau menurut kita adalah hal yang tidak baik, pasti itu yang terbaik yang didatangkan oleh Allah pada saat itu. Termasuk dengan kondisi pada saat sekarang ini juga. Kenapa ada COVID ini dan segala macam, bagi saya memang mungkin saat ini memang ini adalah hal yang terbaik yang Allah berikan untuk kita saat ini. Jadi kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada itu, Ustaz. Daripada semua permasalahan ini gitu. Dan saya dulu selalu bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang hidupnya ini biasa-biasa aja gitu, tapi ketika kita lihat mukanya itu tenang gitu, kayak hidup ini nggak ada permasalahan di dalam hidupnya dia gitu. Dan ternyata setelah saya cari tahu gitu, ternyata ya solusinya adalah ya dekat dengan Allah gitu. Apabila dekat dengan Allah, maka hati kita menjadi tenang gitu. Ya. Bukan begitu Ustaz ya? Betul. Nah, jadi ketika ada teman saya yang datang pada saya gitu, saya bilang, tenang aja, Allah udah atur semuanya. Saya bilang gitu. Kalau permasalahan rezeki, Allah itu kaya, saya bilang. Kalau kamu meragukan sedikit aja, ya udah, ya berarti Allah juga ngasih ya segitu-gitu aja. Saya bilang gitu. Permasalahan di dunia ini apa sih? Saya bilang. Kalau bukan cuma permasalahan rezeki, kalau enggak permasalahan jodoh, kalau enggak permasalahan kesehatan, bolak-baliknya di situ-situ aja sebenarnya, saya bilang gitu. Jadi
Yang benar-benar saya merasakan itu amazing banget waktu itu. Itu di saat saya menuju mau nikah waktu itu, Ustaz. Jadi ya bukannya waktu itu nggak punya uang gitu, tapi uang yang saya punya itu hanya ya untuk sehari-hari aja sebenarnya, untuk sehari-hari, bulan ke bulan dan segala macam lah. Ketika kita menikah, ya di mana saya kebetulan juga alhamdulillah punya klien yang banyak waktu itu, istri juga punya klien yang banyak, keluarga istri adalah keluarga yang sangat besar, keluarga saya pun juga sama. Keluarga Jadi besar. tanpa mengundang orang lain aja, ngundang keluarga kita aja itu eh, orangnya udah sekitar 800-an orang, keluarga kita aja. Keluarga, keluarga besar banget itu mah. Keluarga sangat besar menurut saya. Nah, Iya. begitu setelah menempuh perjalanan, ya mungkin bisa dibacalah dari lagu yang mencintaimu selamanya itu, Ustaz ya. Setelah menempuh perjalanan akhirnya mendapatkan restu dari orang tuanya istri waktu itu. Nah, di situ saya juga mulai agak pusing juga, ini gimana caranya mau nikah ya? Mau bikin resepsi segala macam. Sementara kan maksudnya kalau cuma nikah aja sih ya tinggal ke KUA segala macam gitu. Tapi kan ini waktu itu saya berpikir ini resepsi nggak mungkin nggak kita laksanain gitu. Sementara kita keluarganya sebegini banyak gitu. Ngundang keluarga aja udah mikirnya udah macam-macam. Nah, sebenarnya di sini ada dua poin sebenarnya, Ustaz. Yang pertama itu adalah di waktu saya berusaha untuk mendapatkan apa namanya, restu dari orang tuanya istri. Karena ini bapaknya sudah tidak ada, Ya. jadi otomatis nih ke ibunya waktu itu. Terus yang kedua setelah direstui menuju pernikahan. Gitu, ini ada 2 poin. Nah, poin yang pertama itu saya sudah insya Allah saya sudah sangat yakin dengan Allah bahwa apabila Allah sudah menjodohkan, tidak ada satupun hal di atas dunia ini yang akan bisa Gagalkan. uh, merubah hal itu gitu. Karena sudah merupakan ketetapan Allah. Nah, sementara kan kita manusia kan nggak tahu ketetapan Allah seperti apa gitu. Nah, jadi makanya saya sempat bikin lagu judulnya Jodohkan Dia Denganku. Itu sebagai doa gitu. Apabila dia bukan jodohku, jodohkan dia denganku ya Allah gitu. Jadi doanya memang sedikit memaksa Terpaksa. sih, Ustaz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah direstui untuk menuju ke resepsi pernikahan ini waktu itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa gitu. Dan waktu itu saya coba bilang, ya Allah, apabila Engkau memang memberikan hal ini untuk hamba gitu, dan memang dia jodoh hamba, dan memang ini adalah satu hal yang baik untuk hamba, maka permudah gitu. Dan gak lama, sekitar 1 minggu setelah itu, Ustaz, itu nggak berhenti-berhenti itu kerjaan, Ustaz. Waktu itu sebenarnya kita masih punya sekitar 4-5 bulan untuk menuju ke acara gitu, tapi Allah menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 3 bulan aja, gitu. Dan itu menurut saya waktu itu wow, amazing ya gitu. Nah, semenjak saat itu saya tidak pernah lagi memakai yang namanya matematika manusia, gitu. Saya selalu memakai matematikanya Allah gitu. Saya selalu bilang seperti ini, pernah nggak kita hidup ini nggak makan sebelum? Nggak mungkin. Pasti semua orang nih mau sesusah-susahnya hidupnya dia, gitu. Pasti setiap hari dia makan gitu. Pasti dia setiap hari dia minum. Dan pasti Allah setiap hari memberikan rezeki kepada dia gitu. Nah, balik lagi kepada permasalahannya, apabila kita fokus kepada masalah ini ya nggak akan ada yang pernah selesai gitu. Tapi apabila masalahnya tidak kita pikirkan, ya kita fokusnya kepada Allahnya aja, ya masalah ini akan dihilangkan sama Allah, itu bagi saya gitu. Dan memang itu selalu terjadi gitu, Ustaz. Nah, tapi ada satu hal lagi, dan ini kemarin saya sempat ada di sebuah acara di Yogyakarta. Saya bilang seperti ini, saya sudah sampai di titik di mana saya tidak pernah lagi menganggap masalah itu ada, saya bilang. Dan memang tidak pernah ada masalah lagi yang menurut saya datang ke dalam kehidupan saya yang mengganggu atau apa. Jadi ini nggak ada lah masalah gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu ada, tapi ya ketika saya menganggap dia ada, semakin sulit saya untuk menyelesaikannya. Tapi semakin saya menganggap dia tidak ada, ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Nah, tapi memang ya Allah namanya Allah ya. Ketika kita udah sampai di satu titik, ya Allah nguji lagi, gitu. Oke, lu saat ini nggak punya masalah, gitu. Lu nganggap masalah lu nggak ada. Ini selesaiin masalah orang. Nah, akhirnya di bulan Agustus kemarin itu saya sempat mendapat
permasalahan yang cukup bertubi-tubi, tapi bukan permasalahan saya. Jadi ada permasalahan dari keluarga saya yang lain, permasalahan dari teman dan segala macam yang memang mereka butuh bantuan saya untuk menghandle itu gitu. Bukan menyelesaikan, tapi untuk menghandle. Kamu menyelesaikan, cuma Allah yang bisa menyelesaikan, Ustaz. Ya. Gitu. Tapi dan itu datangnya secara berbarengan semuanya dan cukup membuat kepala saya agak pusing juga. Terus saya dalam hati itu nanya, jangan-jangan saya sombong ya ketika saya bilang masalah itu udah nggak ada gitu. Tapi memang setelah saya pikir lagi, ini nggak ada masalah. Ini bukan masalah saya. Ini masalah orang yang memang harus saya yang menghandle-nya gitu. Akhirnya udah, alhamdulillah sudah selesai. Gitu semua hal yang datang tersebut, ya saya berdoa mudah-mudahan memang apa yang saya pikirkan itu tidak merupakan sebuah kesombongan, karena memang di saat saya bilang tidak ada masalah lagi di dalam hidup saya yang harus saya pikirkan itu, ya karena saya punya Allah yang lebih besar daripada itu, Ustaz. Ya, betul. Gitu, dari semua permasalahan yang ada ini, termasuk COVID ini. COVID ini apa ya? Kalau kita takut, ya berarti kita lebih takut sama COVID daripada sama Allahnya gitu. Sementara yang menciptakan virus ini pun Allah gitu. Ya, sudah diizinkan. Saya selalu bilang juga kepada, terutama nih Ustaz, kepada istri ya gitu. Kan yang namanya perempuan biasanya lebih khawatir dalam hal ini. Saya bilang seperti ini, kita bukannya tidak berikhtiar untuk menjaga kesehatan gitu. Ya kita keluar rumah tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, terus tidak bersalaman dengan orang, tidak terlalu dekat dan segala macam. Itu merupakan ikhtiar kita, saya bilang. Nah, kena atau tidak kenanya itu udah merupakan ketetapannya Allah, saya bilang. Kalau kita kena dan ternyata kita meninggal, ya berarti memang sudah takdir kita meninggal. Betul. Gitu, karena setiap orang pasti meninggal, saya bilang. Mau dia sakit, mau dia nggak sakit, mau dia kena corona ataupun tidak kena corona, sudah pasti, udah ditetapkan kapan meninggalnya. Cuma nggak tahu aja kita kapan, penyebabnya apa. Dan orang meninggal bukan karena corona, sebelum, karena ajalnya, tapi asbabnya, karena ini ada corona, karena segala macam. Dan akhirnya pelan-pelan tuh istri mulai paham dengan hal seperti itu, gitu. Yeah. Bukannya kita sombong terhadap hal corona ini, saya bilang, tapi ya ketika kita terlalu tak dengan yang namanya corona ini, ya kita tuh seakan-akan nggak punya Allah. Ya, betul. Ya. Gitu, Ustaz. Oke. Menarik sekali. Dan ini inline dengan pembahasan kita hari ini. Dan ayat ini makin menguatkan kita. Tadi Mas Eda bercerita tentang pengalaman hidupnya, kemudian pengalaman dengan keluarga besar, kemudian pengalaman dengan masalah dengan teman, kemudian pengalaman dengan corona ini dengan istri, untuk meyakinkan bahwa Allah itu lebih besar dibandingkan makhluknya yang kecil ini. Dan tetap ikhtiarnya tetap ada, tapi kita nggak akan tahu kita kena atau tidak, apakah kita meninggal atau masih tetap bisa melanjutkan kehidupan ya. Semuanya tergantung Allah, dan itu sudah ditakdirkan. Tidak mungkin itu datang kalau Allah tidak mengizinkan itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ngelihat lebih White Sox sekarang. Oke. Satu ayat berikutnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, kita bahas cuman bagian ini aja. Nah, kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kan kita sudah tahu. Esensinya apa? Ada ayat ini di bagian di surat At-Taghabun, sebelumnya ada ma'asobah. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Kan nggak mungkin satu ayat tiba-tiba muncul di sini tidak memiliki korelasi. Betul. Wong Allah kok yang menaruh itu posisinya di sini loh ya. Yang sebelumnya ini, yang sesudahnya ini. Sehingga kita, manusia ini mempelajari kenapa kok ada di sini. Kemudian para penafsir kemudian mempelajari, kemudian menganalisis, kemudian ternyata ini hubungannya. Nah, sekarang kita lihat gini. Supaya gampang logikanya gini. Ketika kita ada masalah, pasti kan kita akan berpikir langsung, wah solusinya seperti apa? Kayak kita itu masalah, kemudian langsung berpikir solusinya apa ya? Langsung dia melakukan identifikasi, kemudian mencari solusinya. Dan itu seakan-akan sudah menjadi template pada diri kita.
Mm-mm. Ketika misalnya gini, ketika kita ada kondisi yang sulit seperti sekarang misalnya, ekonomi lagi susah, ternyata ada sebuah pekerjaan itu ada unsur keharamannya. Ya. Kemudian karena dia susah, kemudian ya udah saya ngambil posisi itu. Saya ambil Mm. pekerjaan itu. Nanti saya akan tobat tuh nantinya. Saya tahu ini nggak baik sekarang, tapi saya udah nggak punya pilihan. Kemudian diambillah posisi pekerjaan itu. Kemudian setelah dia bekerja, kemudian beberapa bulan kemudian, kok saya menghadapi masalah yang sebelumnya belum pernah saya hadapi ya? Ya. Kok ada saja masalah dengan kendaraan saya? Motor saya ada aja masalah. Entah spionnya hilang, dicuri orang, mesinnya ngadat, bannya ini, dan segala macamnya. Kok ujian makin banyak ya? Kok saya ada masalah aja dengan istri saya ya? Ya. Anak saya yang tadinya baik, sekarang kok dia agak jauh nih dengan saya dan selalu menimbulkan masalah. Dia Ya. berpikir, kemudian dia melakukan identifikasi, kenapa ya semua ini terjadi? Kok seakan-akan rezekinya sama, tapi dia melihat bahwa kok keberkahannya jadi hilang ya? Apa yang Iya. salah ya? Nah, kita Ya. balik lagi kepada ayat ini bahwa ada masalah dan masalah itu diizinkan oleh Allah, kemudian kita langsung berpikir solusinya, ini loh, keputusan yang saya harus ambil, ternyata keputusan yang kita ambil itu tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul. Nih, korelasinya dua ayat ini. Ya. Ma'asoba, kemudian ati Allah wa ati Rasul. Ya. Kalau kita berpikir dengan kacamata kita saja, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Betul. apa? Keberkahannya jadi diambil. Ini ada case nyata, saya diceritain teman dan saya menyaksikan orangnya sendiri. Sepasang suami istri. Suaminya ini baik. Ternyata Ya. istrinya ini yang nakal. Ya. Dia berselingkuh lah. Ya. Suaminya baik, memaafkan. Ya. Terus setelah dimaafkan, melakukan kembali. Jadi biasanya kan laki-lakinya yang nakal, ini perempuannya. Terus akhirnya sampai sebuah titik, si suami mungkin kesel ya. Dia kesel, kemudian dia mungkin curhat kepada temannya yang lain, teman wanita yang lain, ini kenapa kok istri saya gini-gini. Terus dia merasa nyaman tuh dengan wanita ini. Kok dia ngerti saya ya? Kok dia memahami saya? Kok dia mengerti tentang kehidupan dan masalah saya? Akhirnya, entah apa dalam pikirannya, mungkin dia mencari solusi dan oke, kalau istri saya melakukan itu, saya bisa balas perbuatan istri saya. Akhirnya apa? Si laki-laki ini juga berselingkuh juga. Nah, dengan dia melakukan ini ternyata tidak menyelesaikan masalahnya. Masalah Malah lebih menambah masalah baru. makin membesar. Anaknya gimana? Istrinya sudah tobat, tapi suaminya sekarang lagi istilahnya panas-panasnya lagi sekarang kan posisinya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, cenderung ketika ada masalah, kita fokus kepada masalah, kemudian kita berpikir untuk mencari solusinya. Ternyata solusi itu tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, masalah kita akan jauh lebih besar lagi. Kehidupan kita, keberkahannya dicabut. Betul. Ya kan? Nah, mungkin Mas Eda bisa sharing kembali gitu loh. Bagaimana pentingnya untuk setiap decision, keputusan, baik keputusan dalam pekerjaan, ya. Kan Mas Eda kan dulu kan memutuskan untuk keluar dari salah satu vokalis band ya, apa yang punya gitu lah. Sehingga bisa memutuskan itu, kemudian juga bisa kaitannya dengan hal-hal yang lain, supaya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kehidupan kita lebih berkah. Dibandingkan kita sudah ngambil keputusan, dan ternyata keputusan itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan akhirnya kehidupan kita jauh lebih berantakan lagi. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi sebenarnya permasalahan terbesar dalam hidup saya dulu itu bukan ada di masalah-masalah yang datang sebetulnya. Sebenarnya saya bermasalah dengan diri saya sendiri gitu. Gitu. Kenapa saya bilang saya bermasalah dengan diri saya sendiri? Karena saya ini hatinya nggak pernah tenang, Ustaz. Hati saya nggak pernah tenang. Terus kalau zaman dulu tuh waktu Twitter lagi hits-hitsnya banget waktu itu sampai semua teman-teman saya tuh bilang, wah nih si Takaeda nih, si Eda nih raja galau nih. Jadi setiap tweet saya tuh isinya galau semua. Dan lagu-lagu
Dan lagu-lagu yang saya bikin pun waktu itu uh, galau juga gitu, lagu yang ketika sebenarnya nggak semuanya ya, tapi sekitar 50-60% lagu yang saya bikin um, itu bikin orang yang dengerinnya bukannya malah dari sedih jadi hatinya membaik, tapi malah semakin memburuk gitu. Jadi ketika orang semakin terpuruk dengan permasalahan hatinya, dan ketika orang itu bilang gila nih lagu gua banget nih, itu kayak punya kesenangan sendiri gitu. Oke. Padahal sebenarnya setelah saya pikir-pikir sekarang, saya menjerumuskan ini orang ternyata gitu. Dan ada beberapa lagu saya yang akhirnya menjadi kenyataan gitu. Jadi ada uh, satu lagu, ada 2 lagu sebenarnya, tapi ini 2 lagu 3 case. Jadi lagu saya yang pertama ini dinyanyikan oleh salah seorang lah, saya nggak mau nyebutin namanya siapa. Terus bukan saya berpikir karena lagunya ini yang membuat dia bercerai dengan suaminya, tapi karena lirik ini kan doa, Ustadz. Ya, betul. Semakin kita kayu nih sepeda, nyampe juga di tujuan gitu. Semakin setiap hari kita nyanyiin, semakin lagu ini menjadi doa gitu. Nah, satu lagu ini yang penyanyi yang pertama ini akhirnya bercerai dengan suaminya. Kemudian sekitar berapa tahun kemudian, lagu yang sama di-recycle oleh salah seorang penyanyi juga laki-laki, dan akhirnya dia cerai juga dengan istrinya. Terus ada satu lagu lagi, ini lagu ini sekitar 5 tahun yang lalu. Setelah lagu ini dirilis dan everyday si penyanyinya menyanyikan ini, akhirnya dia cerai dengan suaminya. Akhirnya saya berpikir gitu, memang benar yang namanya lirik itu adalah doa, setiap hari kita baca dan segala macam. Terus kita nyanyikan, kita resapi dengan hati dan segala macam, sampai akhirnya itu terwujud gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan yang barusan. Kenapa saya keluar juga dengan dari band yang dulu? Sebenarnya sih dulu tidak ada hal yang berbau agama yang membuat saya keluar waktu itu, Ustaz. Cuma memang tidak sejalan secara pemikiran aja. Tapi kemudian kesini-sininya baru akhirnya saya berpikir, setelah saya keluar dari sana, memang ternyata itu yang terbaik yang Allah kasih gitu. Karena ada banyak sekali hal yang saat ini saya sangat anti untuk melakukannya, tapi dulu saya biasa aja ngelakuinnya. Gitu, let's say misalkan kayak minum, kayak ya macam-macam lah gitu. Ya Ustaz tau lah gitu. Dan waktu itu ketika hal itu dilakukan saya biasa-biasa aja, tapi setelah sekian lama, sehari, 2 hari, 3 hari, itu balik lagi hati saya nggak tenang lagi gitu. Saya seperti kayak ya benar-benar nggak ada berkah. Kalau saya bilang dulu saya punya panggungan itu dalam sebulan itu bisa banyak banget gitu, 20 panggungan, kadang sehari bisa 2 kali, 2 tempat dan segala macam. Tapi uangnya nggak ketemu, tidak jadi apa-apa juga gitu, tidak jadi barang dan segala macam. Jadi lah ini kok nggak jadi apa-apa ya. Sementara dalam sebulan itu saya bisa dapat ya cukup banyak ya gitu. Untuk saya waktu itu yang masih single itu saya bisa foya-foya ngapa-ngapain aja, tapi nggak ketemu uangnya, Ustadz. Berarti dalam hati saya ini nggak ada keberkahan di dalam itu, satu. Kemudian setelah sekitar 1 atau 2 tahun setelah saya keluar dari grup band itu, saya memutuskan untuk merubah apa ya, pola saya di dalam bermusik gitu. Saya berubah pola itu, tapi hal ini memang agak sedikit berat di awal gitu. Jadi waktu itu saya dapat tawaran sekitar 20 berapa titik gitu, tapi sponsornya minuman keras gitu. Nah, itu saya cukup bimbang karena pulang-pulang bisa beli mobil baru, so. Waduh, gimana ya, ambil gak ya, sampai akhirnya gimana tuh? Kenapa, Ustaz? Akhirnya gimana? Akhirnya nggak jadi saya ambil. Jadi saya bilang sama teman saya, sorry bro, ini kayaknya semua jadwal yang lokasi ini bertabrakan sama jadwal yang lain. Ya nggak mungkin lah, Ustaz, ya sebenarnya kalau mikir secara logika. Ya kali semua tanggal yang dia kasih itu tabrakan semua. Tapi teman saya bilang, oh ya udah dah, nggak apa-apa gitu dia bilang. Dan itu kayak hati saya tuh kayak ngerasa lega, alhamdulillah ya nggak jadi diambil. Dan saya tuh cuma mikir, Allah pasti akan menggantikannya dengan satu hal yang lebih baik, dan insya Allah akan digantikan yang lebih. Nah,
Semenjak detik itu saya bilang sama manajer saya tidak mau lagi kalau misalkan kamu dapetin saya job, yang pertama sponsornya minuman keras, saya bilang. Ya. Yang kedua main di klub. Kalau misalkan main di klub tapi sponsornya tidak minuman keras dan tidak klubnya yang bayar, saya mau. Saya bilang waktu itu saya ngomong seperti itu. Saya mau. Yang penting dibayarnya pakai uang yang bukan dari jualan minuman, saya bilang kan. Nah waktu itu belum kenal dakwah tuh, Ustadz. Baru berpikir seperti itu aja. Tapi memang Allah nggak pernah ngasih juga ya. Nggak pernah dikasih juga semenjak detik itu sampai sekarang tidak pernah main di klub sekalipun sampai detik ini. Alhamdulillah. Dan Allah menggantikan. Ya. Alhamdulillah iya dijaga sama Allah nih. Alhamdulillah tuh banyak kerjaan-kerjaan itu yang memang betul-betul iya digantikan sama Allah gitu. Ya. Ini hilangnya segini, ini diganti dengan yang lebih berkah segala macam. Nah begitu juga dengan balik lagi ke COVID saat ini nih Ustaz. Jadi waktu itu kan saya nih pas bulan puasa tuh udah jadwal sebenarnya udah penuh Ustaz. Ya. Itu adalah tapping di salah satu stasiun TV, waktu itu ditanya, tappingnya ini buat lebaran. Gimana ininya panggungannya selama bulan puasa ini? Ya mau nggak mau ya kita jawab kan, saya bilang. Oh iya, alhamdulillah memang banyak ya panggungan bulan puasa, karena setiap bulan puasa tuh panggungan tuh seakan-akan nggak pernah berhenti sebenarnya. Rezekinya memang yang waktu itu di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Dan memang pas waktu saya tapping di stasiun itu jadwal yang masuk sudah banyak sebenarnya. Cuma tinggal tunggu sekitar seminggu 2 minggu semuanya DP. Tapi seminggu kemudian langsung stop semuanya. Akhirnya semuanya hilang. Gitu. Kalau misalkan pola pikir saya masih seperti zaman dulu Ustaz, gitu, itu mungkin saya udah stresnya minta ampun, udah pusing, udah segala macam. Tapi alhamdulillahnya gitu Allah ngasih hati yang tenang gitu, dan saya bilang ini merupakan ketetapan Allah. Allah tidak mungkin akan membuat saya dan keluarga saya tidak makan, membuat saya tidak bisa membayar tagihan saya setiap bulan. Dan saya sangat yakin bahwa pasti Allah akan memberikan apa yang saya butuhkan, saya bilang gitu. Dan saya sangat yakin, karena apa? Kenapa saya bilang pasti ya? Karena janji Allah itu pasti, saya bilang gitu. Sekarang lagi COVID kayak gini segala macam, ya udah kita tetap aja stay seperti biasa aja dengan apa yang memang harus kita lakukan. Kita beribadahnya seperti apa? Yakinnya kita juga sama Allah jangan pernah berubah gitu. Dan alhamdulillah dari sekitar 2 minggu setelah PSBB waktu itu diberlakukan, sampai detik bulan awal Agustus kemarin, itu pekerjaan rekaman saya nggak berhenti. Masya Allah. Alhamdulillah, itu saya juga sempat amazed sebenarnya. Selesai ini datang lagi yang ini, selesai ini datang lagi yang ini. Jadi ketika orang bilang susah banget ya waktu COVID ini, tapi alhamdulillah saya tuh yang kayak alhamdulillah nggak ngerasain loh sama sekali gitu. Dan sempat juga waktu itu ada di sharing juga seperti ini Ustadz, dengan ada teman-teman juga. Saya bilang gini, Allah itu sesuai dengan persangka hambanya. Bukan saya sok-sokan karena Allah udah kasih saya rezeki berlebih di saat COVID, saya bilang gitu. Tapi yang saya lakukan di waktu semua pekerjaan saya itu di stop ketika COVID, saya cuma berpikir bahwa ya kenapa kita harus mengeluh gitu. Keluhan kita tidak akan mendatangkan rezeki, malah membuat rezeki ini semakin mundur jalannya, saya bilang. Tapi ketika kita berpikir positif, insya Allah Allah pasti akan memberikan rezeki. Tidak akan ada permasalahan yang sangat berarti yang akan datang ke dalam hidup kita selama COVID ini. Allah akan mencukupi kita. Kita berpositif thinking aja kepada Allah, jangan pernah suuzon gitu loh. Ketika kita suuzon ya hasilnya akan suuzon juga gitu. Masa sama Allah kita suuzon? Akhirnya saya sharingnya seperti itu Ustaz. Ketika kita mengeluh, hasilnya akan seperti keluhan kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita tidak aneh-aneh pikiran kita terhadap Allah akan hal ini, ya insya Allah Allah akan memberikan ganti dari apa yang kita hilangkan itu, dan mungkin akan lebih. Nah jadi
poin yang tadi tentang ketenangan hati itu, Ustaz. Jadi setelah hati saya itu alhamdulillah ya, sekarang tuh tenang banget gitu, apapun yang datang alhamdulillah tenang gitu. Ngadepinnya dengan tenang, nggak kalau zaman dulu kerasa kerusuk gitu. Dan Ya, ternyata memang poinnya ketika kita dekat dengan Allah maka hati menjadi tenang gitu. Dan balik lagi poinnya juga di sholat juga sih Ustaz ya. Bukan saya merasa sholat saya itu bagus ya gitu, tapi saya sangat percaya dengan kalimat perbaiki sholat kita, maka sholat kita akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Gitu, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruh kehidupan kita juga. Ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Oke. Ini luar biasa, masih muda, pengalaman hidupnya banyak ya. Insya Allah. Oke. Nanti Karena bandel sih Ustaz sebenarnya. Karena dulunya bandel. Dulunya bandel. Tapi makanya sekarang, dikasih masalah terus dar gitu. Kalau nggak berubah. ya. Jadi masalahnya sebenarnya ditujukan untuk tujuan yang baik sama Allah ya. Supaya Betul. kembali. Betul. Oke. Penghujung sekarang ayat yang terakhir. Ayat ke-13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi, kita ngelihat overview-nya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Apa hubungannya dengan ma'asoba, kemudian apa hubungannya dengan ati'ullah wa ati'ur rasul? Pasti ada hubungannya. Nah, pasti. Sederhananya gini, ketika kita ada masalah, entah kita dihina oleh seseorang, entah kita dilecehkan oleh orang lain, biasanya kan kita fokus kepada orang itu. Kemudian gimana supaya kita ngebalasnya dia. Ya kan? Sehingga apa? Kita disibukkan untuk berpikir tentang yang namanya manusia ini. Iya. Dan di saat yang sama, tidak mungkin kita berpikir tentang Allah. Karena kan pikiran kita sibuk dengan manusia ini. Gimana caranya menyelesaikan dengan dia, kenapa kok dia melakukan itu, melakukan ini, dan segala macamnya. Gimana saya akan mengcounternya supaya dia tuh ngerti tuh. Supaya dia tidak melakukan itu lagi. Sehingga kita sibuk dengan namanya manusia ini. Sehingga kita tidak punya kesibukan dengan Allah. Maka ayat ini, di bagian ini, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Jadi fokusnya harusnya kepada Allah dong, bukan kepada masalahnya, bukan kepada problemnya. Masalah itu didatangkan kepadamu supaya kamu fokus kepada Allah. Makanya kan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau kita nggak ada masalah, kemudian kita sholat, biasanya cenderung sholatnya biasa saja. Tapi kalau didatangkan masalah, ketika kita sholat, kita enak banget tuh, nikmat banget. Juga nikmat, sholat rukunya enak, kemudian sujudnya juga enak. Karena masalah itu didatangkan supaya balik lagi kepada Allah. Betul. Gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat korelasi dengan ayat sebelumnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Sama analoginya gini, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang ada unsur racunnya, entah dengan makanan, entah dengan minuman, pasti dia akan meracuni seluruh tubuh kita. Betul. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang memiliki racun secara spiritual, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka keberkahan hidup kita itu akan dicabut. Betul. Tadi Mas Eda cerita misalnya, sebelumnya udah dapat uang besar dan segala macam. Kok hasilnya nggak ada ya? Iya, gitu dia Bapak. Gitu loh. Kok ini ya dapatnya besar, gampang, kemudian keluarnya juga gampang sekali. Dan tidak jadi mobil aja nggak, Ustaz? Nggak jadi mobil juga ya? Nggak jadi mobil juga. Ya karena itu, jadi ketika ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu kan racun buat kehidupan kita. Sehingga kita akan memiliki impact bukan hanya untuk diri kita. Di lingkungan kita juga. Bahkan keluarga yang dekat dengan kita, itu akan ke-impact juga. Betul. Jadi kita akan melakukan sebuah evaluasi. Ternyata 3 ayat ini, pelajarannya sangat dahsyat sekali ya. Mulai dari asoba min musibatin illa biidznillah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, kemudian Allahu la ilaha illahu. Dahsyat sekali ya.
tiga ayat ini. Kita melihatnya secara overview ya, wide angle. Kita tidak melihatnya dari kata perkatanya. Ternyata, oh ternyata kalau kita belajar Al-Quran itu ternyata yang tadinya kita nggak kepikir loh, apa hubungannya ya, ada ati Allah wa ati Rasul. Kan di surat Al-Baqarah sudah Iya, ada. Ini topiknya beda betul, lagi sekarang, gitu loh. Kemudian betul. Allahu la ilaha illa. Kita udah tahu kok itu. Kenapa harus ada di sini? Ternyata memiliki sebuah korelasi, memiliki sebuah hubungan sehingga kita bisa melihat overview-nya ternyata dahsyat ya. Itulah Al-Quran. Dahsyat, Masya Allah. Itulah Al-Quran. Gitu. Ya, kalau kita memang kalau kita mempelajari Al-Quran, memang waktu itu berasa cepat dan kita bisa menikmatinya. Makanya kan Betul. kalau kita setelah memahami apa yang kita baca gitu ya, oh ini maksudnya. Sehingga kalau kita menghafal, kemudian kita baca di dalam sholat, hati kita itu bisa ngikut. Iya, benar. Sehingga ketenangan itu kita bisa dapatkan. Benar. Nah, saya tertarik dengan ini Mas Eda. Tadi Mas Eda menyampaikan perjalanannya kemudian sampai di sebuah titik, kemudian akhirnya mengalami sebuah proses yang dinamakan dengan proses hijrah, ya kan? Iya, Hijrah dari sesuatu yang dulunya mungkin kurang baik, kurang berkah, kurang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sekarang mulai berproses. iya, Dan manusia itu kan selalu berproses. Kita pun kalau misalnya nggak mungkin kita baik terus-terusan. Pasti ada betul, salahnya, kemudian kita berproses betul. lagi. Nah, ada nggak sih sebenarnya dari histori masa lalu yang kok keyakinan terhadap Allahnya itu begitu kuat pada umur yang bisa dikatakan masih muda nih Mas Eda nih. Ada nggak histori misalnya diajarin oleh ayah, diajarin oleh bunda, atau ada seorang guru yang ilmunya itu membekas sampai sekarang dan akhirnya baru menyadari, oh itu loh kata guru saya dulu gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini, Ustaz. Sebenarnya yang mengajarkan saya itu ya kehidupan itu sendiri sebenarnya. Mhm. Jadi ya Allah langsung mengajarkan saya lewat hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya sebenarnya. Hmm. Saya cerita dari waktu saya lahir aja. Saya lahir itu di saat orang 9 bulan 10 hari. Saya 6 bulan 10 hari udah lahir. Keduluan, Ya, ya. prematur. Nah, terus kebetulan saya juga anak tunggal, Ustaz. Wah, anak tunggal. Jadi saya anak Dengan saya. tunggal, cuma memang nggak punya kakak, nggak punya adik. Cuma Ya. memang em, orang tua saya tidak pernah mendidik saya jadi anak yang manja gitu. Yang Hmm. apa-apa ketika saya minta langsung ada, apa-apa langsung ada, itu enggak. Jadi memang sengaja mungkin mendidiknya seperti itu. Jadi ketika saya minta ini, ya udah kamu harus juara satu dulu baru bisa. Oh udah, akhirnya saya kejar tuh. Saya juara satu baru apa yang saya pengen itu dapat. Nah, cuma waktu itu perjalanan di kehidupan saya itu sebenarnya saya itu merasa waktu itu saya punya segalanya sebenarnya. Hmm. Sampai di waktu saya SMP kelas 2, segalanya yang saya punya itu diambil sama Allah. Hmm. Jadi yang rumah kita gede, mobil kita ada berapa banyak, zaman dulu semua Allah ambil. Hmm. Sampai tidak tersisa satupun sampai akhirnya kita ngontrak. Ngontrak di satu rumah, dan yang lebih parahnya lagi kita sempat di satu, bukan rumah ya, tapi kayak pavilion kecil gitu, yang benar-benar kecil banget. Itu kita tinggal bertiga gitu waktu itu, saya, orang tua saya gitu, dan semua orang tidak ada yang percaya bahwa kita lagi mengalami permasalahan perekonomian yang sangat besar pada waktu itu. Dan semua teman-teman saya bilang, pasti lu lagi bangun rumah, makanya lu di sini, pasti lu begini, makanya lu di sini. Jadi Ya. alhamdulillah Allah ngejaga nih, dijaga sama Allah. Ya. Walaupun orang, lu lihat sendiri, gue tinggal di tempat yang kayak gini, terus enggak, gue nggak percaya. Ini bukan apa-apa, ini pasti lu lagi bikin rumah, pasti udah mikirnya begitu. Ya alhamdulillah, akhirnya pride keluarga pun tetap terjaga. Dan itu Nah, doa dari teman-teman itu berarti ya. Dan iya benar ada teman-teman. Nah terus di perjalanannya itu ya waktu itu saya masih remaja, dan akhirnya mulailah saya dengan hal-hal yang misalkan kayak ganja, terus kayak minum, dan itu memang saya di zaman itu bagi saya sangat terlalu cepat untuk bandel waktu itu. Tapi kemudian sekarang pun akhirnya saya menyadari bahwa alhamdulillah ya dulu gitu. Kalau sekarang mungkin udah lain lagi urusannya gitu. Ya. Nah, dan itu ternyata nggak berlangsung cukup lama sih, karena saya merasakan
saya nggak mendapatkan kenikmatan apa-apa di hal-hal yang berbau-bau negatif itu. Nah, setelah saya tamat SMA, itu saya pindah ke Jakarta, dan saya bilang sama orang tua saya bahwa jangan pernah lagi kirimin saya uang, saya bilang gitu. Karena saya tahu kehidupan keluarga kita ini masih susah, gitu, dan saya mau belajar untuk mandiri. Gimana sih rasanya nyari uang, saya bilang gitu. Nah, saya dapat uang pertama waktu itu 25.000, setelah itu saya nangis. Ternyata susah ya nyari uang, gitu. Tapi kalau kita pikir sekarang, ngapain uangnya yang dicari? Dicari yang punya uangnya, gitu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan hidup saya itulah yang setiap kali saya selalu flashback, gitu. Ini ada ini, akhirnya jadi begini. Terus ketika saya mau apa ya? Saya ingat banget waktu saya SMP itu saya nonton Slank waktu itu. Saya nonton Slank. Yang saya tuju itu cuma 2 waktu itu. Cuma Kakak dan Pai. Cuma waktu itu karena zamannya Gitar Hero ya. Jadi vokalis itu berada posisinya di bawah gitaris waktu itu. Dan gitaris tuh wow, gila keren banget main gitarnya. Kayak gitu tuh Ustaz dulu. Nah, dalam hati saya tuh kayak, gue yakin nih one day gue akan satu panggung sama nih orang. Gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Dan ketika waktu itu saya pikir ketika saya ketemunya Bang Pai pasti saya akan ketemu Kakak gitu. Saya mikirnya seperti itu. Dan itu keinginan sangat kuat sekali waktu itu. Insya Allah pasti akan bisa gitu. Nah, ternyata detik ini Bang Pai itu menjadi guru saya terbesar dalam saya bermusik, dan Allah tuh kayak mendatangkan dia untuk membuat saya bisa menjadi seorang produser, menjadi seorang arranger, menjadi seorang komposer yang alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah, saya nggak mau nyebutin apapun itu, tapi alhamdulillah banget dihargailah sama orang-orang pada saat ini gitu. Dan termasuk ada salah satu, banyak sih sebenarnya artis jebolan dari MNC yang memang saya bikinin juga. Termasuk kemarin juga terakhir saya bikinin juara salah satu di station juga, tapi yang kids-nya. Terus itu kenapa saya sangat yakin bahwa ketika kita punya keinginan dan kita berhusnuzon kepada Allah, Allah pasti akan mewujudkannya gitu. Tapi waktunya nggak tahu. Akhirnya diwujudin sama Allah. Waktu itu hidup saya lagi susah banget. Saya nggak punya uang. Setahun saya nggak pegang uang sama sekali waktu itu, Ustaz. Dan yang saya kerjain itu di studionya Bang Pai itu adalah saya belajar aja. Setiap hari itu kerjaan saya di depan komputer. Saya belajar aransemen musik. Saya belajar untuk gimana sih cara bikin lagu yang bagus gitu. Nah, itu everyday dia lihat. Sampai dia bilang gini, udah lu belajar aja deh. Masalah makan, masalah yang lain-lain udah lu sama gua, kata dia. Dan Allah mendatangkan rezeki saya itu, saya nggak punya uang, tapi Allah ngasih rezeki lewat dia kan. Dan dikasih lagi rezeki saya belajar. Iya, saya bisa makan, bisa ngapa-ngapain segala macam. Bang Pai itu yang kayak, "Dak, punya duit gak? Enggak. Nih, beli makan. Nih, gini. Itu Masya Allah orang baik banget gitu. Nah, saya bilang kalau ada yang mau bertanya siapa yang paling berjasa di dalam karir saya saat ini di dalam bidang musik, yaitu adalah Pai. Karena kalau Allah tidak mendatangkan dia dalam kehidupan saya, nggak akan bisa saya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya satu tujuan yang waktu itu saya bilang one day saya akan bisa ketemu dan sepanggung atau kerja bareng dengan yang namanya Pai dan Kakak gitu. Tapi memang waktu itu posisinya Pai itu adalah yang teratas waktu itu buat saya gitu. Nah, ternyata kemarin di waktu COVID kemarin ini salah seorang sahabat kita yang Mas Ipo Santosa waktu itu nelfon saya, "Mas Eda, kita bikin ini yuk, jingle himne guru yuk, kita recycle aja gitu. Tapi Mas nyanyi berdua, sama siapa? Ya kalau bisa sih yang legend-legend aja," kata si Mas Ipo. Oh ya udah. Akhirnya saya telepon nih manajer saya. Kebetulan manajer saya ini memang orang terdekat ya Kakak. Sebelumnya saya nggak pernah mau ngegangguin sebenarnya. Akhirnya saya telepon, Bang, namanya Bang Amir. Bang Amir, ini saya mau rekaman lagu himne guru. Tolong tanyain ke Kakak mau nggak duet sama saya. Saya bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya yang kita tahu Kakak tuh paling anti banget gitu yang gitu-gitu sebenarnya. Bisa dihitung jari sebenarnya Ustaz. Kira-kira dia pernah duet dengan siapa segala macam.
Ternyata Allah nggak mengkabulkan itu semua. Gak berapa lama saya dapat telepon. Dah kakak oke nih. Ya udah ntar kirimin aja key-nya di sini. Ntar kakak tag di rumah ya karena kan kita nggak bisa ketemu gitu. Ntar lo edit aja vokalnya segala macam. Siapa yang mau mixing? Ya kebetulan memang alhamdulillah sampai detik ini semuanya udah dikerjain sendiri gitu. Dari proses sampai mixing dan mastering juga udah di rumah aja udah semuanya saat ini. Udah komplit ya di rumah. Alhamdulillah. Nah akhirnya itu yang bikin saya amazed gitu. Dan ini hanya sebagian kecil dari cerita-cerita kenapa saya sangat yakin dengan Allah gitu. Saya bilang alhamdulillah saya nggak pernah takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya karena saya punya Allah, saya bilang. Karena saya punya Allah yang lebih besar dari itu semua, karena saya yakin apapun yang Allah berikan pada saya saat ini ya, apabila itu buruk menurut saya, tapi itu pasti yang terbaik yang Allah berikan. Jadi ternyata tidak ada satupun hal yang tidak terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pasti semuanya itu adalah hal yang terbaik gitu. Dan balik lagi tergantung gimana kita menyikapinya aja sebenarnya. Kalau kita anggap itu buruk ya itu jadi buruk. Kalau kita anggap itu baik ya insya Allah itu akan jadi baik. Karena prasangka kita itu selalu tidak kita kaitkan dengan Allah gitu. Pasti berkaitan. Ketika kita berprasangka buruk terhadap hal yang terjadi dengan kita, berarti kita berprasangka buruk dengan Allah juga. Saya ada satu hal misalkan balik lagi misalnya gini Ustaz. Nikah dong misalkan gitu. Terus gue mau ngasih anak orang makan apa? Nah, ketika udah ngomong mau ngasih anak orang makan apa, ini menurut saya ini udah meragukan Allah sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memangnya yang ngasih makan anak orang elu. Jadi saya selalu bilang nih, ketika kita menikah pun sebenarnya bukan kita yang memberikan makan anak kita dan istri kita, itu yang memberikan makan ini sebenarnya Allah gitu. Nah, sebab kita Allah datang rezekinya lewat kita sebenarnya. Jadi kalau ada satu hal di atas dunia ini yang tidak kita hubungkan dengan Allah, berarti ada kesalahan di dalam keimanan kita gitu. Itu sih Ustaz. Jadi kenapa saya sangat yakin? Karena Allah itu selalu memberikan hal yang misalkan saya pikirkan saya mau ini dan saya sangat yakin ini insya Allah Allah pasti akan kasih. Itu Allah kasih. Gitu. Tapi ketika saya ragu, ini kayak nggak mungkin, nggak datang. Gitu. Sebenarnya makanya saya bilang hidup ini sebenarnya simpel gitu. Tergantung gimana cara kita berpikir aja. Oke, luar biasa. Masya Allah. Oh, nih saya takut jadi ngajarin nih saya. Loh enggak kan kita sharing di sini sifatnya. Saya ngasih ilmu, saya juga bisa belajar dari Mas Eda juga. Oke. Sebagai penutup ini, kalau di ayat terakhir di dalam surat At-Taghabun ini Allah mengatakan Allahu la ilaha. Ada kata ilah. Ilah itu apa sih sebenarnya? Nah, ilah itu kalau kita belajar bahasa Arabnya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan rasa cinta gitu, itu banyak pilihan katanya. Ini dan segala macamnya. Dan kata yang paling tinggi untuk menunjukkan rasa cinta itu digunakan kata ilah itu. Jadi tidak ada yang aku cintai gitu loh. Yang aku pikirkan, yang memenuhi pikiran kita kecuali Dia, Allah. Makanya ada di posisi ayat ini. Sehingga apa? Ketika Allah datangkan masalah, kalau kamu berpikir tentang masalah itu dan berpikir tentang solusinya, berarti kamu nggak punya cinta kepada Allah dong. Kalau cinta kepada Allah harusnya berpikir Allahnya dong, bukan masalahnya. Allahnya dulu. Nah, kan gitu kan. Makanya ayat ini memang setiap bagian di dalam Al-Quran, ini kan kita melihat spot kecil seperti yang tadi saya gambarkan di awal. Kalau kita jalan-jalan di sungai gunungan, kemudian kita lihat bunga, close up. Nah, ini kita melihat sesuatu yang close up. Kita hanya bahas ilahnya saja. Ternyata ilah itu bukan seperti itu. Kalau kita cinta kepada seseorang, kan biasanya kita akan berpikir tentang orang itu siang malam. Dan kita tidak mungkin berpikir bahwa orang itu akan mencelakakan saya. Walaupun itu nggak enak buat saya, pasti itu baik kok sebenarnya buat saya. Kan harusnya seperti itu. Nah, oke, kesimpulan kita apa tadi dari yang kita bahas ini? Bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Bahwa setiap musibah itu Allah izinkan. Kata asobah itu sebenarnya adalah sifatnya netral. Kalau kita kan berpikirnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan.
sebagai ujian buat kita. Tapi sesuatu yang nikmat itu juga bisa ujian. Sama asobah juga itu. Betul. Cuman kita mendefinisikan asobah itu sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, yang sesuatu yang menyakitkan buat diri kita. Tapi rupanya sifatnya adalah netral. Dua-duanya itu adalah ujian. Sesuatu yang nikmat, rezeki, segala macam itu juga ujian. Dan semua itu Allah izinkan. Dan yang paling penting adalah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pikiran kita bukan dipenuhi dengan masalah, tapi pikiran kita dipenuhi dengan Allah. Sehingga ketika kita berpikir tentang Allah, maka hati kita menjadi tenang. Kita merasa nyaman. Sama tadi saya ingat kata-kata Mas Eda tadi, siapa orang yang paling berjasa dalam karir musik? Kemudian disebutkan, kalau dalam karir musik yang berjasa adalah ini karena Allah sudah mendatangkan dia untuk mengajari saya. Jadi ada kata Allah di situ tuh. Nah itu, jadi apapun kita tidak melepaskan dari Allahnya. Kalau dulu saya juga gini, ketika saya bertemu dengan rekan-rekan misalnya dalam profesi, sama-sama profesi atau atasan saya, ketika saya melihat dia, wah kok dia secerdas itu ya, kok dia sekreatif itu ya, keren ya dia. Terus pinter ya emang. Nah, setelah belajar Al-Quran gitu, itu berubah. Yang dikagumi itu adalah Allah itu luar biasa ya, sehingga orang itu diberikan kapasitas pikiran yang dia bisa menemukan solusi-solusi seperti itu. Betul. Jadi kagumnya itu sekarang udah tidak udah kagum berbeda pada orangnya, tapi bukan kagum terhadap makhluknya, tapi kagum kepada yang membuatnya. Kok bisa ya Allah mendesain orang ini kok pinter banget gitu ya. Iya benar-benar. Jadi sesungguhnya ayat yang kita bahas ini adalah kaitannya dengan ketauhidan. Tadi Mas Eda juga sharing juga setelah bercerita tentang karir yang panjang, orang yang berjasa, ternyata Allah mendatangkan orang ini untuk mengajarkan kepada saya. Nah, buat saya itu luar biasa pelajaran yang kita bisa raih, dan mudah-mudahan ini buat anak-anak yang masih memproses dirinya ya, memproses dirinya, dan kita juga memproses di usia kita juga untuk menemukan sebuah kematangan dan ketauhidan kita makin kuat. Nah, terakhir ini Mas Eda, ada pertanyaan yang disampaikan di sosial media kita nih. Mas, ini kayaknya kaitannya dengan personal Mas Eda nih. Mas Takaida, tapi bukan infotainment ya. Iya. Mas Takaida ini sedang menanti kelahiran anak. Di tengah pandemi begini ada khawatiran nggak kekurangan rezeki lantaran tidak ada orderan show? Ya, sebenarnya jawabannya sih udah dijawab tadi ya, Ustaz ya. Jadi kenapa kita harus khawatir gitu? Karena zaman dulu gini, kita sering dengar banyak anak banyak rezeki. Ya. Tapi ada yang bilang juga ketika zaman udah jadi modern, banyak anak makin susah, gitu. Pola pikir mereka sudah berubah gitu. Yang dimana menurut saya yang paling benar adalah orang zaman dulu yang bilang semakin banyak anak semakin banyak rezeki, karena setiap anak punya rezekinya masing-masing. Betul. Yang dititipkan Allah melalui orang tuanya. Misalkan istri saya kan saat ini memang sudah tidak bekerja gitu. Istri saya saat ini memang ngurus anak aja gitu, dan rezekinya istri Allah datangkan lewat saya karena saya yang bekerja gitu. Rezeki anak saya Allah berikan lewat saya juga. Begitupun yang di dalam kandungan saat ini gitu. Dan ini permasalahan rezeki. Kalau permasalahan rezeki, ada kalimat gini, dunia itu di tangan bukan di hati. Gitu. Dunia itu cukup digenggam aja, jangan ditaruh di dalam hati gitu. Karena ketika kita sudah taruh di dalam hati, bahaya jadinya. Tapi ketika kita taruh di tangan, dia hilang pun dia nggak apa-apa gitu. Semakin dikejar dunia, ya dia semakin kencang larinya gitu. Cukup mikirin akhirat aja, maka Allah pasti akan memberikan apa yang kita mau gitu. Jadi ini sebenarnya ini lirik dalam ada salah satu lagu saya sebenarnya. Judulnya Tawakal. Judul lagu ini. Nah, jadi di masa pandemi saya juga sudah bilang, ya insya Allah saya cuma takutnya sama Allah aja, bukan sama coronanya gitu. Dan apapun yang terjadi itu sudah pasti ketetapan Allah gitu. Kalau misalkan di tengah perjalanan ini entah saya yang sakit, entah siapa yang sakit atau apa segala macam, itu pasti sudah dari Allah gitu. Dan saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak mengkhawatirkan apapun
dengan permasalahan di saat pandemi ini, istri saya lagi hamil. Terus di saat pandemi ini juga rezeki yang dibilang sama orang ini kerjaan pada nggak ada dan segala macam. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan bahwa Allah sudah pasti akan menggantikannya dengan kegiatan yang lain. Nggak bisa manggung diganti dengan rekaman. Terus nggak bisa misalkan lagi nggak ada rekaman pasti akan diganti dengan hal yang lain gitu. Misalkan contoh kayak seperti ini. Ada satu aplikasi yang memang saat ini kalau saya bilang ke orang pasti orang akan berpikir negatif tentang aplikasi ini karena memang kebanyakan negatif isinya gitu. Nah, ketika saya mencoba masuk ke dalam, saya lihat ternyata banyak juga hal positifnya. Berarti kita harus mengumpulkan hal positif ini untuk menarik hal-hal negatif, hal-hal yang negatif ini ke kita. Dan itu sedang saya lakukan terus, Ustaz. Ya. Gitu. Jadi saya bilang ke teman-teman bahwa mungkin teman-teman yang lain tujuannya untuk di aplikasi ini mencari uang, saya bilang gitu. Tapi bagi saya uang ini bukan nomor pertama buat saya. Bagi saya adalah gimana caranya saya paling tidak membalance hal negatif di dalam sini dengan hal positif dengan adanya teman-teman semua yang akhirnya merapat ke saya nih saat ini. Saya bilang. Nah, itu yang saat ini everyday saya lagi lakuin. Dan memang ini hitungannya dakwah yang sangat soft ketika kita membawa agama orang lain, orang yang mendengar lari. Gitu. Tapi ketika kita membawa hal positif yang sebenarnya di dalam itu ada poin agama di dalamnya, mereka mendekat. Oh, berarti kita memang harus pakai hal positif nih di dalam sini. Nah, jadi karena sekarang lagi nggak ada rekaman, digantiin lah dengan hal yang ini, Ustaz. Gitu. Nah, ada rekaman sebenarnya tapi masih ditunda waktunya gitu. Jadi saya sangat percaya bahwa ketika satu hal ini tidak ada, Allah pasti akan gantikan dengan hal yang lain gitu. Dan saya sangat percaya dengan itu. Kalau saya nggak percaya ya udah, hasilnya juga seperti ketidakpercayaan saya tersebut. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Ini tim yang di Quran Inspiration juga senyum-senyum nih. Ya tahu dong Pak, saya yakin masih tim di Quran Inspiration tahu itu aplikasi apa. Iya, depannya T kalau nggak salah ya. Depannya B. Oke. Luar biasa. Mungkin sebagai penutup dari Mas Eda, buat para sahabat Quran, pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan. Pesan-pesan dari saya sebetulnya tidak panjang-panjang ya sebenarnya. Cukup di dalam kehidupan ini kita bertawakal aja sama Allah gitu. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat kita, dan kita juga harus memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita bilang kita beriman, pasti Allah akan menguji gitu. Ketika kita diuji, nah di situ baru kita tahu sebenarnya kita yakin nggak sih sama Allah gitu. Karena hal ini sangat penting banget di dalam kehidupan saat ini gitu. Karena segala bentuk pekerjaan pada detik ini itu sedang ditutup. Gitu. Baik itu mau apapun itu, banyak orang yang mengeluh saat ini. Jadi yang perlu kita benerin ya keyakinan kita sama Allah. Bertawakal pada Allah, berhusnuzon pada Allah. Insya Allah apa hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Masya Allah. Terima kasih Mas Eda. Buat para sahabat Quran, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian di hari Minggu ini. Kajian kita memang santai, tapi mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari Al-Quran, kemudian kita melihat aplikasi dalam kehidupan kita. Dan memang buat para sahabat Quran sekalian, kita dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan tinggalkan Al-Quran. Ketika kita ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang harus kita kagumi adalah Al-Qurannya, bukan yang menyampaikannya, bukan sayanya. Kagumilah Al-Qurannya, kagumilah Allah yang sudah menurunkan Al-Quran, karena sesungguhnya solusi dalam kehidupan kita semuanya sudah Allah tentukan. Tinggal kita menjalankan proses ikhtiar kita saja. Allah memiliki sebuah planning besar. Kita mungkin memiliki sebuah planning dalam kehidupan kita. Dan kadang planning kita bisa tereksekusi, kadang juga tidak tereksekusi. Kadang ketika tidak tereksekusi, hati kita jadi kesel, dongkol, kenapa sih Allah kok seperti ini ya kepada saya? Akhirnya berburuk sangka. Ketika berburuk sangka, pasti Allah nggak sayang kepada saya. Pasti saya nggak akan dapat rezeki lagi. Sehingga itu kan dinyatakan dengan kesadaran hati.
ketika kita menyatakan dengan kesadaran hati, itu adalah sebuah doa buat kita. Sehingga Betul. kehidupan kita jadi makin sulit. Maka tadi kita bisa belajar, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan datangkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka nikmat-nikmat yang lain itu akan didatangkan oleh Allah. Jadi akan Betul. manggil yang lain. Maka hati kita harus dipenuhi adalah dengan rasa syukur, yang kita ingat adalah Allahnya. Jadi bukan manusianya, bukan dunianya, maka hati kita itu dipenuhi dengan Allahnya. Tadi saya kutip dari Mas Eda bahwa rezeki itu ya di tangan. Rezeki itu jangan dimasukkan ke hati. Karena kalau dimasukkan ke hati, ketika itu tidak tercapai atau hilang, maka kita sakit hati. Betul. Maka yang kita harus penuhi adalah hati kita adalah dengan Allah, sehingga apapun yang Allah putuskan pasti baik. Tidak ada ketentuan dari Allah itu yang buruk. Yang ada adalah kita belum memahami takdir itu baik. Sehingga ketika kita berproses dalam kehidupan kita, gitu, kita akan menemukan bahwa semuanya itu Allah takdirkan baik buat kita. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.